Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut ini. Pascal Struijk jadi kapten Leeds United. Timnas Indonesia semakin kuat hadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ian Maatsen, bintang Borussia Dortmund yang bawa timnya ke final Liga Champions, bertekad bantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe, agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Pascal Struijk jadi kapten Leeds United. Timnas Indonesia semakin kuat hadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pascal Struijk, bek muda yang kini sedang berada dalam perhatian besar di dunia sepak bola Indonesia, baru-baru ini menerima penghargaan luar biasa di level klub. Pemain yang tengah diincar untuk proses naturalisasi ke timnas Indonesia ini dipercaya untuk menjadi kapten sementara Leeds United, menggantikan peran Eden Ampadu yang harus menepi lama akibat cedera lutut. Keputusan ini menunjukkan betapa tingginya penghargaan terhadap kualitas dan potensi Struijk, dan juga membuka peluang besar bagi Indonesia untuk mendapatkan pemain bertalenta kelas dunia. Peningkatan karir Struijk di Leeds United. Kepercayaan yang diberikan kepada Struijk untuk menjadi kapten Leeds United tidak datang begitu saja. Meskipun awalnya ia tidak pernah membayangkan dirinya mengenakan ban kapten, Struijk kini menjelma menjadi sosok pemimpin yang dihormati di dalam tim. Dalam sebuah wawancara, ia mengungkapkan perasaan terhormat dan merasa tanggung jawab besar setelah dipercaya memimpin klub sebesar Leeds United. Saya dulu tidak pernah membayangkan menjadi kapten. Namun, seiring waktu, saya menyadari bahwa saya bisa menginspirasi dan membantu tim, ujarnya. Dengan pengalaman bertahun-tahun di Liga Inggris dan kemampuan teknis yang mumpuni, Struijk telah membuktikan dirinya sebagai bek andalan. Pemain 24 tahun ini memiliki pengaruh besar dalam menjaga kestabilan lini belakang Leeds United, terlebih dengan absennya beberapa pemain kunci lainnya. Keputusan pelatih Leeds untuk memberikan Struijk peran penting ini adalah cerminan dari kualitas dan dedikasinya di lapangan. Sebagai kapten, ia diharapkan dapat memotivasi rekan-rekannya untuk tampil maksimal, terutama dalam situasi sulit seperti saat ini. Dari Leeds United ke timnas Indonesia, peluang besar. Berita mengenai Pascal Struijk yang bakal dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia semakin menarik perhatian. PSSI dikabarkan sudah mengincar pemain kelahiran Belanda ini untuk menjadi bagian dari skuad Garuda. Meskipun proses naturalisasi belum dimulai secara resmi, namun kabar bahwa Struijk akan segera membela Indonesia semakin mendekati kenyataan. Dengan pengalaman dan kualitas yang dimilikinya, ia bisa menjadi penguatan penting di lini pertahanan timnas Indonesia. Struijk sendiri merasa bangga dengan kesempatan ini. Ia mengaku ingin memberikan kontribusinya untuk Indonesia, negara yang memiliki darah keturunan dalam dirinya. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Struijk diperkirakan sudah bisa tampil bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan segera digelar. Kehadirannya di lini belakang tentunya akan memberikan rasa aman bagi timnas Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan tangguh. Kekuatan baru di lini pertahanan timnas Indonesia. Jika benar Struijk bergabung dengan timnas Indonesia, ia akan menjadi tambahan kekuatan yang signifikan. Dengan postur tubuhnya yang kokoh, kemampuan bertahan yang solid, dan kecakapan dalam membaca permainan, Struijk bisa memberikan dimensi baru bagi timnas Indonesia. Kemampuannya untuk menghalau serangan lawan, serta kemampuan untuk terlibat dalam serangan balik, menjadikannya bek yang serba bisa. Bahkan kabar mengenai naturalisasi Struijk sudah terdengar sampai ke timnas Bahrain. Menurut sumber yang ada, mereka mengaku semakin khawatir dan tak memiliki keberanian untuk menghadapi timnas Indonesia, terutama jika skuad Garuda diperkuat oleh pemain-pemain kelas dunia seperti Struijk. Kehadiran Struijk dapat memperkuat lini pertahanan Indonesia dan memberikan kepercayaan diri tambahan untuk melawan tim-tim tangguh di kualifikasi Piala Dunia nanti. Tantangan Timnas Bahrain. Timnas Bahrain sendiri dikenal sebagai salah satu tim yang cukup tangguh di Asia. Namun, dengan kekuatan baru yang dibawa oleh pemain-pemain berkualitas seperti Struijk, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk meraih hasil positif. Jika Struijk resmi bergabung dengan timnas Indonesia, tidak hanya akan memperbaiki sektor pertahanan, tetapi juga memberikan stabilitas dan ketenangan di lini belakang yang bisa berimbas positif pada permainan tim secara keseluruhan. Kehadiran Struijk dapat menjadi faktor pembeda, apalagi dengan pengalamannya bermain di kompetisi Eropa. Ia bisa mengajarkan banyak hal kepada pemain-pemain muda Indonesia yang tengah berkembang, serta memberi tekanan pada lini serang lawan dengan kemampuannya dalam mengorganisir pertahanan. Pascal Struijk, pemain masa depan timnas Indonesia.
Meskipun proses naturalisasi belum sepenuhnya selesai, nama Pascal Struijk semakin hangat diperbincangkan sebagai calon penguatan penting bagi timnas Indonesia. Jika berhasil dinaturalisasi, Struijk diprediksi dapat memberikan pengaruh besar bagi tim dalam ajang internasional. Selain kualitas teknis yang sudah terbukti di level klub, mentalitas kepemimpinan yang telah ia tunjukkan di Leeds United juga bisa menjadi modal besar untuk memimpin timnas Indonesia di medan internasional. Bagi timnas Indonesia, naturalisasi Struijk bukan hanya soal menambah kualitas, tetapi juga membuktikan bahwa sepak bola Indonesia kini semakin dilirik oleh pemain-pemain berkualitas dari Eropa. Sebuah langkah maju yang tentu patut dinantikan oleh seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Ian Maatsen, bintang Borussia Dortmund yang bawa timnya ke final Liga Champions, bertekad bantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Nama Ian Maatsen belakangan semakin mencuri perhatian dunia sepak bola, bukan hanya karena performa gemilangnya di Borussia Dortmund, tetapi juga karena potensi besar untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain yang memiliki darah Indonesia dan Suriname ini baru saja menunjukkan kelas dunia dengan membawa Dortmund melangkah ke final Liga Champions 2024. Kiprah Maatsen di kompetisi elit Eropa tersebut memberikan gambaran betapa berharganya pemain muda ini bagi tim manapun, termasuk timnas Indonesia yang tengah mencari kekuatan baru untuk bersaing di ajang Piala Dunia 2026. Maatsen dan peran vitalnya di Borussia Dortmund. Keberhasilan Borussia Dortmund melaju ke final Liga Champions kali ini tak bisa dipisahkan dari kontribusi penting Ian Maatsen. Dalam pertandingan-pertandingan krusial sepanjang kompetisi, Maatsen tampil sebagai pemain starter dan memegang peranan vital di lini belakang. Bahkan, dalam final Liga Champions yang sangat dinantikan, Maatsen bermain penuh selama 90 menit, memberikan dampak besar dalam menjaga pertahanan tim. Pemain yang kini berusia 22 tahun ini berhasil mencatatkan 72 sentuhan bola dengan tingkat akurasi umpan mencapai 77%, yang menunjukkan kemampuannya dalam mengontrol permainan. Selain itu, Maatsen juga berhasil melakukan 7 clearance dan 2 intercept penting yang membantu Dortmund menghalau serangan lawan. Dengan kontribusi seperti itu, Maatsen menunjukkan kualitasnya sebagai pemain bertahan yang solid dan tak tergoyahkan. Final Liga Champions ini menjadi bukti bahwa ia memiliki mentalitas dan kualitas yang sangat dibutuhkan di level tertinggi sepak bola Eropa. Maatsen dan ambisinya untuk timnas Indonesia. Namun, pencapaian Maatsen di Borussia Dortmund tidak hanya terbatas pada keberhasilannya di Eropa. Pemain asal Belanda yang juga memiliki keturunan Indonesia ini kini dipertimbangkan untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia melalui proses naturalisasi. Meskipun proses tersebut belum dimulai secara resmi, kabar ini telah menarik perhatian banyak pihak, termasuk para penggemar sepak bola Indonesia. Maatsen sendiri mengungkapkan rasa antusiasme dan keinginan besar untuk membantu Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Pengalamannya yang berharga di Liga Champions semakin memotivasi dirinya untuk memberikan kontribusi lebih bagi sepak bola Indonesia. Dengan kualitas yang telah terbukti di Eropa, Maatsen merasa siap untuk menghadapi tantangan besar dan memperkuat timnas Indonesia di kompetisi internasional. Setelah bermain di level tertinggi seperti Liga Champions, saya merasa sangat termotivasi untuk membawa pengalaman ini ke timnas Indonesia. Saya ingin menjadi bagian dari tim yang bisa membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Ujar Maatsen dalam sebuah wawancara. Pengalaman Maatsen di Liga Champions, modal besar untuk timnas Indonesia. Maatsen tentu bukan hanya pemain biasa. Pengalamannya di Liga Champions memberikan kredibilitas tinggi di mata banyak orang, termasuk di Indonesia. Dengan kemampuannya yang sudah teruji di kompetisi sekelas Liga Champions, Maatsen diharapkan dapat memberikan dampak yang besar bagi timnas Indonesia. Tidak hanya sebagai pemain bertahan yang solid, tetapi juga sebagai pemimpin yang bisa memberikan rasa aman di lini belakang. Timnas Indonesia sendiri tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026, dan kedatangan Maatsen diharapkan bisa memperkuat pertahanan tim. Saat ini, Indonesia memiliki beberapa bek berbakat, namun kehadiran Maatsen yang berpengalaman di level tertinggi dapat menjadi penyempurna lini pertahanan yang lebih kuat dan solid. Kepercayaan diri Maatsen akan menjadi kunci penting untuk timnas Indonesia, mengingat sepak bola Indonesia yang kini tengah berbenah dan semakin kompetitif. Proses naturalisasi yang mulus bagi Maatsen akan membuka jalan bagi Indonesia untuk lebih siap menghadapi tim-tim kuat lainnya di Asia dan dunia. Maatsen juga bisa membantu membawa filosofi permainan Eropa yang lebih terstruktur ke dalam gaya bermain timnas Indonesia. Dengan kualitas yang dimilikinya, Maatsen berpotensi membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh di kancah internasional, mengukir sejarah baru yang lebih gemilang untuk sepak bola tanah air.
Nah, demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.